Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Boten? Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya, hari ini kita kembali lagi untuk mempelajari pelajaran geografi. Sebelum pembelajaran kita mulai, agar diberkahi oleh Allah, agar ilmunya bermanfaat, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Doa mulai. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk yang bertugas untuk tampil ke Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Selanjutnya Bu Irna absen dulu ya. Silakan dilihat kanan kirinya apakah ada teman kita. Ya yang pinggir nggak usah lihat pinggir kanan atau kirinya. Dilihat ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Oh, Iva sama Mbak Iva sama Mbak Aiko. Sakit? Apa pergi? Izin. Oh izin. Oke, Mbak Aiko sama Mbak Iva. Oke. Pelajaran dimulai, kita ice breaking dulu ya. Dengan menyebutkan ini. Ada clue-nya. Ketika Bu Erna menyebutkan tepuk satu kali, maka teman-teman melakukan ya. Jadi clue-nya adalah ketika Bu Erna menyebutkan tepuk satu kali, teman-teman gitu. Ketika Bu Erna menyebutkan tepuk dua kali, ya. Dan yang terakhir ketika Bu Erna menyebutkan tepuk tiga kali, maaf. Kita coba ya. Tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk dua kali, tiga kali. Lah, kenapa? Kenapa? Iya, jadi clue-nya adalah ketika Bu Erna menyebutkan tepuk satu kali, tepuk dua kali, sama tepuk tiga. Berarti kalau nggak ada tepuknya, iya nggak usah tepuk ya. Jadi ini adalah membangunkan konsentrasi teman-teman biar fokus. Nanti kalau sudah fokus kita bisa ke pelajaran. Dan inti kita mulai. Bu Erna akan menanyakan mengenai materi minggu kemarin. Kita minggu kemarin belajar materi apa? Masih ingat? Apa? Pencemaran apa saja? Tanah, air, udara. Nah, dari ketiga pencemaran itu ya teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman ya, coba ketika di lingkungannya teman-teman ada pencemaran air misalkan, ya terjadi pencemaran air. Apa yang bisa teman-teman lakukan untuk mengurangi pencemaran air? Tidak buang sampah sembarangan, oke, satu. Membersihkan air. Airnya, air apa? Saluran air, oke, betul. Lagi? Apa lagi? Limbah dengan baik. Mengolah limbah dengan baik, oke. Apa lagi? Memakai deterjen ramah lingkungan. Pencemaran apa yang teman-teman temukan di kota atau kabupaten Blitar? Pencemaran air. Karena apa? Banyak sampah, apalagi? Pencemaran udara. Pencemaran udara, kenapa? Kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Nggak punya pabrik soalnya. Ada pabrik, ya. Sebagai contoh kalau di kota Blitar ini seperti yang Bu Ira sampaikan dulu itu di sekitaran sungai
di daerah Pakunden itu sudah lama terjadi pencemaran air. Baunya limbah dari tahu. Pernah lewat nggak daerah Pakunden ya? Pernah. Ya di situ tuh banyak apa? Kan ketika sudah sampai Blitar itu kan baunya nggak enak ya. Itu karena apa? Efek dari limbah pabrik tahu itu, airnya itu dibuang di sungai. Gitu. Jadi dulu itu pernah sudah ada penampungan, tapi penampungannya itu rusak. Akhirnya apa? Limbah-limbahnya itu dibuang lagi ke sungai. Efeknya bagaimana? Kotor dan sebagainya. Kemudian yang berada di daerah selatan itu kena imbasnya, baunya nggak enak sekali, gitu ya. Seperti yang Bu Erna sampaikan, dari hasilnya teman-teman diskusi minggu kemarin, nanti masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan, ya, nanti maju satu-satu, gitu. Nah, sebelum itu kita melihat dulu sebentar. Oke, silakan teman-teman mengamati dari video yang ada di depan ini. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan upload video terbaru dari channel ini. Ini adalah materi yang sudah kita bahas kemarin ya, yang sudah didiskusikan secara berkelompok. Teman-teman ya, ini tadi mengenai materi seperti minggu kemarin. Jadi masih mengenai pencemaran air, udara, dan tanah. Jadi tadi penyebabnya apa, kemudian faktor-faktor penyebabnya, kemudian dampaknya, ya, kemudian solusi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pencemaran tersebut. Ya, ini nanti kembali yang sudah sampaikan seperti minggu kemarin. Jadi teman-teman silakan untuk berkelompok lagi sesuai dengan kelompok yang kemarin. Silakan kelompok 1 di sini, ya. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 ke belakang. Itu ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya. Nah, kemudian teman-teman setelah ini mewakili satu kelompok satu dulu untuk Om Pipa. Apa langsung ditunjuk yang kelompok 1 siapa? Yang maju dulu kelompok berapa dulu? Om Pipa, oke. Masing-masing kelompok silakan perwakilan 1 di depan sini Om Pipa. Nanti berarti yang kalah berarti yang pertama. Yang kedua tepuk kedua, yang menang berarti yang terakhir. Kelompok 2, oke. Kelompok 2, kelompok 1, kemudian kelompok 3 ya. Oke, silakan. Jadi teman-teman habis ini ya perwakilan itu semuanya maju. Jadi nggak ada yang kelompoknya duduk. Semua kelompok yang maju, misalnya kelompok 2 maju semuanya, presentasi, nanti ada yang mengoperatori yang di laptop. Jadi kita sama-sama belajar untuk tampil di depan dengan percaya diri, ya. Jadi nggak usah malu-malu, gitu ya. Jadi yang masih malu-malu sudah mulai belajar untuk apa? Percaya diri tampil di depan, gitu ya. Kemudian teman-teman yang tidak di depan bagaimana? Nanti silakan mengamati, silakan mengkritisi apa yang disampaikan oleh temannya. Jadi tetap nanti boleh silakan mengajukan pertanyaan boleh. Ya. Kelompok 2 itu kemarin mengenai pencemaran tanah ya. Pencemaran tanah. Silakan maju ke depan kelompok 2, kita kasih aplaus terlebih dahulu. Ya, silakan kelompok 2. Yang mengoperatori siapa? Apa Bu Erna? Untuk teman-teman yang lainnya, saya bagikan dulu lembar penilaian antar peserta didik. Nah, nanti silakan dinilai teman-teman yang tampil di depan. Ada namanya nanti siapa, silakan dinilai ya. Misalkan dari berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti pembelajaran dengan fokus gitu ya. Fokus sih berarti ya fokus apa dari awal sampai terakhir menyimak pembelajaran gitu ya. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan guru, kemudian menyerahkan tugas tepat waktu,
mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami, mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, menghormati dan menghargai siswa dan guru, maksudnya temannya dan gurunya, berkata sopan saat pembelajaran. Itu yang dinilai ya. Jadi hanya ya tidak dicentang gitu aja. Gitu ya. Oke, Bu Erna bagikan dulu. Silakan untuk kelompok 2 menyiapkan ke depan untuk presentasi. Silakan. Ada yang nggak bawa pensil penghapus? Pensil, pulpen? Bu Erna pinjemin nanti. Oke, silakan kelompok 2 langsung maju ke depan. Nggak usah malu-malu. Malu sama siapa ya? Silakan. Yang lainnya nanti bisa menyimak ya. Aku punya iso. Silakan dicetak. Nama peserta nanti yang dinilai ada temanmu yang tampil ya. Faktor yang mempengaruhi pencemaran tanah adalah yang pertama kebocoran limbah cair atau bahan kimia. Yang kedua penggunaan pestisida. Yang ketiga masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Yang keempat limbah industri dan limbah pertanian. Gantian yuk. Ya, bergantian, boleh. Dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah. Rusaknya permukaan tanah sehingga tidak bisa ditanami. Mengurangi tingkat kesuburan dan struktur tanah. Perkembangan tanaman yang berdampak pada hasil produksi. Kematian organisme akibat limbah yang meresap ke dalam tanah. Cara mengatasi. Mengurangi penggunaan plastik, daur ulang sampah. Mengurangi zat kimia. Pemeliharaan lapisan humus. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu adalah hasilnya ya. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasen ya, kita main game dulu. Ini cluenya. Tiang itu lurus. Cluenya, tiang itu lurus. Tiang itu lurus. 1 ditambah 2 sama dengan 1. Ya. Cluenya tiang itu lurus. Kok kenapa ya? Karena ada cluenya tiang itu lurus. 1 tambah 2 itu 1. 3 ditambah 7 0 sama dengan 0. Kok bisa ya? Sudah ada yang paham? Oke, sekarang 4 ditambah 1 berapa? 1. Belum. 2. 4 tambah 1? 5. Ikan. 1 ditambah 2, 1. Ya. 0 ditambah 8, 0. 4 ditambah 1. Ada yang tahu? 3. Tiang itu lurus. Tiang bendera lurus ya. Cluenya adalah tiang bendera lurus. Lagi? Cek. 5 ditambah 6. Berapa? 1. Oke, 1. Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Lagi ada yang masih bingung? 7 ditambah 10. Berapa? 3, 1, 2. Berapa? 1. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Kita kasih aplaus dulu teman-teman. Oke. Yang lainnya nanti beri penilaian ya.
Kelompok 1 kemarin udara ya? Udara? Air. Oh air, bentar. Dalam? Boleh, ya silakan. Aku ae. Oke, silakan. Sudah bawa klip ya? Yang mau operatornya siapa? Apa perkenalan dulu boleh? Oke. Perkenalkan nama saya Faik. Perkenalkan nama saya Jundi. Nama saya Rona. Saya Rosida. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang pencemaran air. Yang lainnya yang terakhir yang presentasi itu dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Darah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran udara, penyakit pernafasan, gas rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Cara mengatasinya, reboisasi, dan juga penggunaan energi ramah lingkungan. Terima kasih. Malu-malu. Nah, terima kasih sudah mau mendengarkan. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Dan ozon. Lapisan ozon adalah bagian dari atmosfer untuk melindungi bumi dari pancaran sinar matahari. Masya Allah. Oke, sip. Oke, teman-teman semuanya sudah mempresentasikan hasil karyanya ya dari PPT yang sudah dikerjakan. Kita kasih aplaus bersama-sama buat teman-teman semuanya. Ya, alhamdulillah ya teman-teman ya, sudah hebat semuanya. Sudah mempresentasikan, kemudian teman-temannya sudah banyak ada yang bertanya, mengkritisi, gitu ya. Jadi insya Allah apa yang disampaikan tadi itu sudah betul ya. Jadi dari pencemaran air, udara, tanah, kemudian penyebabnya apa, faktor-faktor dampak dari pencemaran itu apa, solusinya yang harus dikerjakan itu apa gitu. Jadi pada intinya pencemaran ya, terutama yang kita bisa lihat itu kondisi musim ya. Kondisi musim saat ini sudah beberapa tahun terakhir itu kita tidak bisa memprediksi saatnya musim hujan, saatnya musim kemarau, nggak bisa lagi. Jadi kayak petani pun juga gitu. Kalau dulu masa kecilnya Bu Erna itu masih bisa diprediksi antara musim hujan sama musim kemarau. Jadi kayak petani itu bisa memprediksi waktunya tanam jagung, padi gitu. Sekarang sudah kesulitan. Kenapa? Karena seharusnya saat ini nih sudah musim hujan. Tapi pada kenyataannya itu sangat panas sekali. Itu ya. Jadi nggak bisa diprediksi gitu. Itu salah satunya yang yang berimbas pada musim gitu ya, teman-teman ya. Kemudian agar teman-teman nanti bisa lebih kuat lagi untuk pembelajaran kali ini ya, biar Bu Ena tahu sejauh mana teman-teman itu bisa menguasai materi dari pencemaran ini. Bu Ena bagikan Oke, silakan ditulis jawabannya saja dari 4 soal ini ya, di belakangnya sebisanya, itu ya. Jadi ini untuk mengevaluasi sejauh mana teman-teman
sudah bisa apa? Bisa apa tidaknya menyerap informasi dari materi mengenai pencemaran. Ditulis langsung jawabannya aja teman-teman. Oke teman-teman, sudah? Oke, boleh dikumpulkan lembar evaluasinya ya, soal evaluasinya. Oke, terima kasih. Dimulainya sudah? Alhamdulillah ya teman-teman ya, sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Tadi teman-teman sudah hebat, sudah berani untuk presentasi ya. Yang awalnya masih agak malu-malu, lama-lama juga malu-maluin. Iya, lama-lama apa? Berani tampil ya. Jadi meskipun kita awalnya grogi teman-teman, kalau kita sudah terbiasa untuk tampil di depan, itu akan percaya diri dengan sendirinya ya. Jadi harus banyak belajar gitu ya. Jadi alhamdulillah itu ya teman-teman sudah tampil, kemudian apa yang dipresentasikan tadi sudah luar biasa bagus, kemudian PPT-nya juga good job, sudah mengumpulkan dari lembaran ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita kali ini? Ada yang bisa? Bantu Bu Erna? Malu-malu semuanya. Oke, jadi teman-teman, kesimpulan dari materi kita yang sudah kita lakukan minggu kemarin dan hari ini masalah bab pencemaran lingkungan itu, seperti yang kita ketahui, pencemaran itu sudah ada di mana-mana ya. Bahkan di desa-desa yang hawanya sejuk kayak di daerah Batu itu ya, itu pun juga sudah tercemar gitu kan. Tercemarnya karena apa? Di lingkungan kita itu. Jadi pencemarannya nggak hanya berupa air, tanah, tapi juga udara. Jadi kayak di Batu itu hawanya sudah beda ketika zaman dulu sampai sama sekarang ya. Karena apa? Di daerah Batu itu sudah pohon-pohon sudah banyak yang ditebangi. Buat apa? Buat dijadikan apa tanahnya? Dibuka buat villa-villa gitu ya. Itu juga berpengaruh. Kemudian di lingkungan sekitar kita banyak industri-industri itu juga yang edukasinya itu juga masih minim. Seharusnya ketika beliau sudah membuka industri, nggak hanya industri besar, industri kecil, industri rumah tangga itu, maka untuk pembuangan limbahnya itu juga harus difikirkan. Nggak boleh limbah itu dibuang sembarangan, apalagi di sungai atau dibuang di tanah gitu aja nggak boleh. Karena apa? Itu nanti juga akan berpengaruh pada ekosistem yang ada di daerah itu, baik tanah, air ya, itu juga sangat berpengaruh. Udara itu juga berpengaruh. Jadi udara itu baunya luar biasa gitu ya. Kayak rumah. Mungkin itu yang bisa Bu Erna sampaikan. Kemudian teman-teman tetap semangat untuk belajar ya. Insya Allah dengan kegiatan-kegiatan seperti ini lebih menumbuhkan motivasi teman-teman untuk lebih aktif untuk belajar, kemudian kepercayaan dirinya itu insya Allah ketika diasah untuk sering tampil depan itu juga akan apa semakin meningkat gitu ya. Tetap semangat. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai pertumbuhan penduduk dunia. Jadi pertumbuhan penduduk dunia itu seperti apa gitu kan. Sekarang jumlahnya berapa gitu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kali ini teman-teman tetap sama kelompoknya kita berdoa bersama-sama gitu ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, Bu Ina ingatkan tetap jaga kesehatan ya. Kita doakan teman-teman kita yang sakit juga biar segera sembuh ya. Kemudian yang piket jangan lupa nanti membersihkan ruangan ya, yang piket. Oke, Bu Ina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.